إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Para peserta daurah Muqaddimah Al-Jazariyah dan juga yang mungkin tadi mengikuti daurah Betul Fikar, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, mendawamkan kita di atas ketaatan dan keistiqomahan dalam kebaikan dan kebenaran. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan. Ini hari keempat ya, hari keempat daurah kita yang perencanaannya daurahnya 10 hari. 10 hari. Semoga bisa istiqomah sampai akhir ya. Karena kata Rasulullah SAW apa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan akhirnya. Dengan akhirnya. Mungkin di antara antum dari pertemuan 1, 2, 3, sekarang 4 udah rajin, udah semangat. Jangan sampai nanti di akhir ya menjadi tidak. Kita berusaha nanti terus istiqomah terus sampai akhir. Yang paling penting kita dapat ilmu untuk kita amalkan sendiri dan juga untuk didakwahkan kepada orang. Dan salah satu ilmu yang sejatinya bahkan seharusnya seorang muslim dan muslimah itu mampu untuk dia amalkan sendiri dan ajarkan apa itu Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada macam-macam ilmu. Salah satu ilmu yang paling dasar yang semua muslim dan muslimah bisa amalkan dan ajarkan adalah ilmu tajwid. Kenapa? Karena kebutuhan umat terhadap ini ilmu tajwid itu penting. Karena suci kita adalah Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran dan tidak memakai tajwid, nanti kita akan bahas hukumnya berdosa. Al-Quran tidak seperti kitab-kitab lain. Terlebih lagi bagi para lelaki. Para lelaki, apalagi sudah berkeluarga, jika mempunyai punya rumah tangga di dalam rumah tersebut, maka dia menjadi imam kalau semuanya di rumah. Bagi kalau kondisi-kondisi wabah seperti ini, sebagian daerah mungkin masih ada yang zona merah sehingga tidak dibuka masjid. Maka laki-laki lah menjadi imam. Tapi sebagian lagi sudah ada yang bisa dibuka. Tapi yang jadi faedah di masalah wabah ini akan terlihat kan, mana para lelaki yang bacaannya sudah bagus, mana yang tidak bagus. Nah, makanya terkadang ilmu tajwid ini diremehkan dan menjadi kaum minimalis gitu. Alhamdulillah umat itu kalau melihat ilmu fikih, karena kan untuk masalah hukum itu penting. Oke. Ilmu hadis ya di bawahnya fikih kan. Tapi kadang terhadap ilmu tajwid itu kurang perhatian. Minimal udah selesai Iqra 6 aja sudah merasa sudah bagus. Padahal Iqra itu hanya metode. Ya, nggak pakai baca Iqra pun nggak apa-apa. Ya, nggak pakai baca Iqra pun nggak apa-apa. Tak Quran langsung. Tapi kan itu metode dari kayak Sahal masalah buat itu. Atau mungkin yang penting saya sudah hafal 30 juz atau hafal beberapa juz dari Quran, merasa bacanya sudah baik. Ini juga merasa cukup, ini yang harus diperbaiki. Apalagi bacaan Quran itu yang sakral, bacaan sekolah sakral. Yang baik kita merasa cukup dengan itu. Hatta kita yang sudah mengajar Quran pun juga jangan cukup juga dengan baca. Dan ketika kita mengajar satu huruf Al-Quran atau satu huruf bahasa Arab yang berada pada huruf hijaiyah pada satu orang dan dia mengamalkan terus-menerus, maka itu pahala jariah yang tidak akan terhitung. Satu huruf saja. Ya alhamdulillah ini adalah momen saya bisa mendapat pahala jariah daripada antum dan antuna semua. Saya ajarkan bagaimana huruf ain yang benar.
mengajarkan huruf ha yang benar, mengajarin huruf kho yang benar, mengajarin huruf ghain yang benar, mengajarin huruf bot yang benar. Ini semua adalah amal jariah yang akan sampai mati di bawah. Karena apa? Karena dalam sholat kita harus baca Al-Quran. Terlebih lagi kalau mengajarkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Berapa banyak pahala yang akan didapatkan ketika dia mengajar. Makanya bagi para muslim dan muslimah, jika Anda bukan seorang aktivis dakwah atau tidak ingin menjadi seorang pendakwah, minimal Anda mampu mengajari Al-Quran kepada keluarga. Minimal sekali. Antum nggak ditutup-tutup bisa paham ilmu-ilmu yang berat ya, fikih, hadis, sejarah, atau yang lainnya, tapi minimal sekali bisa mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu tetap suci kita. Seperti itu. Ini sebagai pembukaannya. Sebelum menunggu yang lain. Baik. Itu sedikit pembukaan dari saya. Silakan Kang Nafis, tolong ditampilkan makan seperti biasa. Jadi saya tampilkan nanti yang presentasi. Baik, sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang sifat huruf. Insyaallah juga ini hari ini selesai sifat huruf. Kemarin kita sudah selesai membahas masalah makhraj ya, percepatan, dan juga ada yang mengirimkan japri ke saya. Alhamdulillah ya, saya anggap cukup ya. Saya belum bilang bagus ya, saya anggap cukup. Cukup setidaknya dengan mengucapkan huruf tersebut antum dan antuna tidak terjatuh pada lahan jari. Pada lahan jari. Kesalahan yang paling sering pada huruf ain ya, tentunya. Kalau suatu huruf ain. Tapi tidak ada di antara antum dan antuna sekalian yang mengucapkan huruf ain jadi hamzah. Ya, misalnya a, i, u. Tidak ada. Ya. Rata-rata mengucapin ainnya sudah berusaha tapi belum dapat, ainnya masih ngawang-ngawang. Kalau bahasa saya itu ainnya ain ngawang. Nga, ni, ngo, a, ai, au, masih begitu. Tapi ya, insya Allah maafkan. Kemarin saya sudah sampaikan yang sebagaimana tingkatan atau macam-macam orang yang membaca Al-Quran. Apa saja coba, saya pengen tahu. Sebelum merojah ini biar nggak saya tahu yang ngomong ya, coba. Apa? Ada 3 golongan orang pembaca Al-Quran menurut Imam Ibnul Jazari di dalam kitab An-Nashr fil Qira'at al-Ashr. Mau saya sampaikan apa saja? Coba siapa yang tahu? Siapa itu? Jawab ya, silakan. Siapa yang tahu? Boleh buka catatan nggak masalah, ini bukan ujian. Merojah saja. Ada 3 tingkatan. Udah kelihatan Kang Nafis. Ya, Ustaz. Oh ya, silakan Pak Faisal. Nah, yang pertama itu golongan muhsin ma'jur. Orang yang Allah ya. Ya. Yang kedua muhsin akimun. Yang ketiga musiun ma'jurun. Ma'zur, pakai za. Ma'zur. Ya. Ma'zur. Apa aja itu? Muhsin ma'jur itu apa? Halo, Pak Faisal. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Ya. Orang yang bisa membaca Al-Quran tapi dia belum benar makhraj huruf dan tajwidnya. Itu apa? Muhsin ma'jur. Ya, itu yang ketiga. Oke, boleh. Yang pertama dulu, yang pertama muhsin muhsin ma'jur. Orang yang Allah berikan karunia membaca Al-Quran dengan ilmu-ilmu dan mengamalkan kandungannya. Ya, yang kedua. Orang yang diberi Allah karunia membaca Al-Quran dengan ilmu-ilmunya dan belum mengamalkannya dengan sempurna. Ya, yang kedua itu musiun atim. Artinya apa? Dia sebenarnya bisa dikasih ilmu, cuma dia nggak ngamalin, bahkan dia juga mungkin dia belum belajar ilmu itu dan merasa cukup dengan, sehingga dia kadang sering salah tanpa dia sadari. Begitu. Baik Pak Faisal, terima kasih. Sama-sama. Ya, kelihatan Bang Nafis, cuman mungkin digedein dikit ya. Gedein dikit aja.
di Zoom. Kita ke bab sifatul huruf, fokus ke bawah. Ya. Coba sebelum saya lanjut ke bab sifat huruf, saya pengen lagi coba praktek. Siapa mau praktek lagi? Semua huruf yang kita udah bahas, 3 saja. 3 huruf saja. Yang menurut antum atau antuna susah. Silakan. 2 orang ya. 1 ikhwan ke akhwat. Silakan. Asma Nabila. Huruf do, Ustaz. Do. Do. Ya coba. Do, di, du. Nah itu belum dapat itu masih kayak O. Ya dot itu gimana kemarin makhrajnya? Ya di harfatul lisan, titik lisan bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Kalau ko ya dia ketemu gigi geraham dengan pangkal gigi gerahamnya beda. Jadi, dan dia punya sifat tebal. Hari ini kita akan bahas sifatnya. Punya sifat istiqolah. Jadi lebih tebal. Coba bo, wi, bu. Coba. Do, di, du. Belum. Itu masih kayak dal. Bo. Do. Bo. Lebih ada tekanan dalam mengucapkan, lebih ada tekanan. Kalau cuma mengucapin do itu nggak tekanan. Bot dia punya sifat tekanannya. Jadi yang membuat suaranya itu lebih tebal. Di memiliki mulut. Bo, wi, bu. Do, di, du. Wi, Di. Ketika kasroh, nah kemarin juga ada yang praktek huruf bot. Ketika kasroh, kadang-kadang botnya nggak tebel. Jadi wi. Karena mungkin kasroh, menurut dia mungkin karena kasroh tipis. Ya enggak ya. Kasroh itu tetap tebal. Ya, tetap tebal. Jadi kita baca wi. Coba. Di. Wi. Oke, coba langsung lemah. Bu. Ya cukup. Ya emang ini terus dilatih ya. Ya Ustaz. Saudari Asma. Apa namanya huruf bot ini? Tentunya nanti dengan kalau bisa punya guru ngaji yang khusus kita baca Quran sehingga bisa terus dibetulkan. Kalau cuma baca sendiri nggak akan bisa dibetulkan. Baik, Ya, cukup. Ustaz. Terima Satu kasih. ikhwan. Ya, bersama. Ang ikhwan sekarang siapa? Laki. Ada? Kalau nggak ada saya langsung masuk materi. Ada yang mau praktek dulu sebelum murojaah huruf-huruf 3 huruf saja. Jadi kalangan ikhwan yang belum. Nama Ustaz. Oh ya, siapa? Ya. Dr. Habli, silakan. Huruf apa? Huruf bot Ustaz. Ya, coba bot. Bo, bi, bu. Ya lagi. Bo, bi, bu. Oke, tuntas. Huruf yang lain. Coba Huruf ain. baik Ustaz. A, ai, u. U. Ya, ai. A, ai, u. Yang terakhir apa? Satu huruf lagi. Ustaz. Satu huruf lagi. Tiga huruf. Bo Ustaz. Bo. Ya, coba. Bo, bi, bu. Bo, bi, bu. Oke, bagus. Tuntas. Barakallahu fiik. Ya, cukup ya. Nanti kalau Jazakallah khairan Ustaz. Oh ya. Jazakallah. Baik, lanjut kita. Matanya malah hilang. Habis. Jangan hilangin matanya. Kita baru masuk ke matanya. Babu sifatil huruf. Babu sifatil huruf. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi
أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين ولأئمة المؤمنين آمين. قال المؤلف الإمام أبو الخير. Saya lupa. Julukannya Imam Ibnu Jazari itu adalah Abul Khair. Nama beliau adalah Abul Khair, bapaknya kebaikan. Wallahualam, saya nggak tahu sejarahnya kenapa beliau dijulukan Abul Khair. Adalah anak beliau bukan Khair. Anak beliau namanya Ahmad. Anak beliau namanya Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Jazari. Tapi ya biasa di kalangan orang Arab begitu. Enggak, lakop itu enggak harus dengan nama anak. Jadi dia namanya Abul Khair. Qala al-Imam, qala al-muallif al-Imam Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf ibn al-Jazari ad-Dimashqi asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. باب صفات الحروف. صفاتها جهر وارف مستقل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقالة قطب جاد والمين واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف سحنها في اللام والواو بتكرير جعل وللتفشي الشين ضلال استقيم. Baik, ini pembahasan sifat. Kalau antum lihat coba di bagian bab sifatnya ada merah-merah. Fahathahu syakhsun bakat. Ajid qawfin bakat. Bin Umar khussadong pintu. Itu singkatan-singkatan ya. Singkatan-singkatan. Kayak di Tuhfatul Atfal. Misalnya huruf ikhfa apa? Sifdatana jad, sifdatana kam jada syakhsun qad sama dum qayyiban. Jadi itu qanuqah ghanima. Atau misalnya huruf-huruf yang setelah datang alif qamariyah. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Atau misalnya setelah syamsiyah. Tibatum masir rahman tafuz tiflani am da'su awdanin zul syarifan lil karam. Jadi singkatan-singkatan huruf-huruf yang dibahas. Ya, tujuannya apa? Untuk memudahkan untuk dihafal. Baik, kita terjemah matan dulu, baru nanti saya tampilkan PPT-nya bagian sifat yang lebih memudahkan pemahaman. Sifatuha jahrun warifun mustaqil. Sifatuha jahrun warifun mustaqil. Sifat, apa itu sifat? Sifat itu datang atau dibuat oleh para ulama tajwid dengan tujuan apa? Menampilkan hakikat huruf tersebut. Menampilkan hakikat huruf tersebut. Kita kemarin bahas makhraj, misal huruf o, dal, ta, itu mereka satu makhraj, satu tempat di mana? Di ujung lidah ketemu pangkal gigi seri bagian atas. Nah, terus karena satu tempat, apakah bunyinya sama? Tidak kan? O, da, ta, beda, bunyinya beda. Nah, kenapa bisa berbeda? Berbeda itu karena adanya pembahasan sifat. Sifatnya o berbeda dengan sifatnya dal. Sifatnya dal berbeda dengan sifatnya ta. Sama seperti kita manusia. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Ketika di suatu tempat ada laki-laki semua. Laki-laki tersebut mereka sama secara gendernya, atau mereka sama cara asalnya dari mana, tapi mungkin mereka sifatnya berbeda. Nah, makanya fungsi sifat ya, itu adalah untuk membedakan karakter satu huruf dengan huruf lain. Yang kedua, sifat itu apa? Tujuannya adanya pembahasan sifat untuk memperjelas makhraj huruf yang dibahas. Memperjelas makhraj huruf yang dibahas. Ya, ketika kita misalnya mengucapkan huruf qad, kayak tadi saya contohkan qad. Kalau kita tidak memberikan sifat huruf qad yang sesungguhnya, jadi dia qad itu punya sifat istiqalah, punya sifat itlaq, punya sifat isti'la. Tidak memberikan sifat yang sesungguhnya pada huruf tersebut, maka nanti bunyinya nggak jelas. Ya, kayak tadi yang mencontohkan fungsi do.
Di apa itu? Kayak seakan-akan percampuran antara huruf dal dengan pot. Harusnya kita hanya murni untuk huruf pot, ya, jangan huruf dal. Nah, seperti itu. Jadi memperjelas. Jadi pertama tadi apa? Sifat itu datang tujuannya untuk membedakan karakter huruf satu huruf dengan huruf lain. Yang kedua, ya memperjelas pengucapan huruf. Ya, yang ketiga apa? Mengetahui kuat atau lemahnya huruf tersebut. Jadi di dalam sifat huruf ada sifat yang kuat, ada sifat yang lemah. Baik. Baik, sekarang kita bahas sifatuha jahrun wa rifun mustaqim. Di antara sifat-sifat huruf ada beberapa. Di antaranya jahr, sifat jahr. Yang kedua adalah rifun, yaitu rokhwah. Ini catat dulu ya. Rifun atau rokhwah. Oh, hilang ini. Oh, Bentar, Ustaz. sifatuha jahrun wa rifun mustaqim. Jahrun artinya apa? Tunggu. Saya sampaikan dulu semuanya. Jahrun wa rifun mustaqim. Sifat pertama ada sifat jahr. Yang kedua ada sifat namanya rifun. Rifun itu rokhwah. Yang ketiga adalah mustafil, artinya istifal. Jahr, rokhwah, istifal. Munfatihun musmatatun. Munfatihun musmatatun. Agak naik dikit Bang Nafis. Naik dikit. Masih bait pertama dalam sifat. Naik dikit. Ini nih. Ya, ini yang bagian sifat Tuhan jahrun. Nah, situ aja. Nanti sebentar lagi turun. Sifat Tuhan jahrun wa rifun mustafil. Pertama jahr, yang kedua rokhwah, yang ketiga istifal. Yang keempat adalah munfatih. Munfatih itu infitah. Sifat infitah. Nah, selanjutnya musmatatun. Musmatan adalah sifat ismat. Nah, ini adalah sifat huruf yang memiliki lawan. Sifat yang memiliki lawan. Sifat, kalau kita klasifikasikan ada dua. Ada sifat yang memiliki lawan, ada sifat yang memiliki lawan. Kalau bahasa Arabnya sifatun laha diddun dan sifatun la diddun laha. Kalau bikin bahasa Arabnya sifatul huruf isman. Sifat huruf ada dua. Sifatun laha diddun, sifat yang memiliki lawan. Sifatun la diddun laha, sifat yang tidak memiliki lawan. Ya. Ini adalah 5 sifat yang memiliki lawan. Jahr, rokhwah, istifal, infitah, ismat. 5. Lawannya mana? Wabdid dakul. Nah, ini maksudnya. Wabdid dakul. Dan lawannya katakan maksudnya. Dan lawannya adalah apa? Bawah. Silakan Manapis tolong ke bawah ini. Nah, kita masuk ke bawah. Ya, gedein. Silakan digedein. Apa saja lawan-lawannya? Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Pertama hams. Nah, baru nanti di sini saya akan kasih definisi. Hams. Hams ini adalah lawan bagi sifat jahr. Hams lawan bagi sifat jahr. Apa itu jahr? Apa itu hams? Jahr itu artinya jaroyanun nafas. Jaroyanun nafas. Inda nutqi fi hurufihi. Yaitu apa? Mengalirnya nafas. Nafas itu artinya udara ya. Nafas itu udara. Ya, silakan Pak Fariza. Semoga Allah mudahkan urusan aja. Ya, jaroyanun nafas artinya mengalir udara ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Mungkin apa? Jaroyanun nafas inda nutqi fi hurufi. Atau bahasa Indonesianya mengalirnya udara ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Sedangkan hams itu apa? Inhibas. Lawannya jaroyan, inhibas. Inhibasun nafasi inda nutqi fi hurufihi. Yaitu tertahannya udara ketika mengucapkan huruf tersebut.
Saya ringkas saja pengertian ini ya. Benar panjang pengertian. Kalau saya buka kitab-kitab lain, kitab yang karangan ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, betul. Ya, terima kasih. Saudari Ehlin ya, sudah mengkoreksi. Manusia kadang-kadang lupa. Iya betul. Mohon maaf. Tukar ya. Jahar itu inhibas. Jahar itu inhibasun nafas. Inhibasun nafas. Jahar itu artinya udaranya tertahan. Jahar, dan kalau bahasa secara lugah kan jahar itu apa namanya, keras ya. Keras, sesuatu yang nampak jahar. Jadi kalau jahar itu artinya inhibas. Inhibasun nafas. Tahannya udara. Sementara kalau mahmus, kalau hams itu apa tadi lawannya, jaroyan nafas. Jazakillah khairan. Jadi hams itu adalah apa, jaroyanun nafas, ketika fahathtahu syakhsun sakat. Fahathtahu syakhsun sakat. Nah ini apa? Fahathtahu syakhsun sakat ini adalah singkatan dari huruf-huruf yang termasuk pembahasan hams, yaitu huruf fa, huruf ha, huruf ta, huruf ha, huruf shin, huruf kha, huruf shad, huruf sin, huruf kaf, huruf ta. Fahathtahu syakhsun sakat. Nah, ini maksudnya huruf-huruf hams. Berarti selain huruf ini, selain ini berarti adalah huruf-huruf jahar. Kita bisa hitung ada berapa huruf? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 huruf hams. Berarti jahar ada 19 huruf. Misalnya dari fahathtahu syakhsun. Gimana cara prakteknya? Prakteknya mudah. Contoh, misalnya kita contoh hams dulu. Hams itu kadang-kadang kita cuma tahu huruf apa? Huruf kaf sama huruf ta. Misalnya rokkabak. Ini kalau praktek-praktek dulu ya. Atau misalnya huruf ta, misalnya ta. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Ada TS, kayak sekarang ada S. Ini kadang-kadang hams yang umum diketahui di masyarakat kita. Nah ini perlu diluruskan hams. Ya. Hams itu tidak hanya huruf kaf dan huruf ta, tapi ada 10. Pertama ada huruf hafa, huruf ha, huruf ta, huruf ha, huruf shin, fa, sol, sin, kaf, ta. Mengetahui sifat huruf, kita berikan harokat, kita berikan hamzah wasl di depan huruf tersebut, diberikan harokat, lalu kita bunyikan. Contohnya fa. Kita ingin tahu bagaimana sifat hamzah fa. Af, if, uf. Kemarin kita makhraj kan fa, fi, fu. Sekarang dibalik. Vokalnya di depan ya, dikasih huruf di depan. Kalau main fa, fi, fu, sekarang kalau ingin mengetahui sifatnya dibalik, huruf tersebut disukunkan. Af, if, uf. Nah, kita coba merasakan, masing-masing coba praktek sendiri tanpa berupa paper ataupun video. Praktekkan bareng-bareng ya. Af, if, uf. Nah, akan terasa ada namanya semacam udara ketika mengucapkan huruf fa. Yaitu namanya udara yang lahir dari makhraj huruf fa. Lalu misalnya huruf ha, ih, ih, ini akan terlihat sifat ini ketika kita memakai cara seperti itu. Nah makanya kemarin saya bilang ketika ha masih belum dapat, karena mungkin dia hamsnya kurang dapat ya, belum sempurna hams pada huruf ha tersebut ya, dia mesti apa namanya, ada aliran udara, tapi udara tidak sampai panjang. Misalnya ih, misalnya af, if, gaus sampai seperti itu. Cukup dengan ya sekitar dua aliran, dua ketukan, dua tekanan alirannya. Cukup. Itu alami ya, alami tanpa kita paksa sifat hams. Lalu ta misalnya as, if, us, as, is, us. Lalu ha, ih, nah ingat ha ya, ha, ingat dia di makhrajnya di pangkal tenggorokan, di aqsal halqi. Hati-hati, banyak sekali kesalahan ketika dengan huruf ha hanya itu masuk ke hidung atau masuk ke ini apa,
bagian dada ya. Ya enggak, makhraj itu batas paling akhirnya di pangkal tenggorokan, awal dari syafatan, dari bibir. Tidak ada makhraj yang masuk ke hidung kecuali khaysyum. Itu pun khaysyum rongganya, hidungnya, bagian rongganya bukan hidung seluruh. Dan juga nggak masuk ke dada. Misalnya H ya, H itu contohnya kita mau praktik di Al-Fatihah ayat 6. Ihdina, ihdina, ihdina. Misalnya pastikan udaranya itu ada di bagian pangkal tenggorokan kita. Kalau laki-laki di bawah jakun, ya, bagian sini. Jangan masuk ke dada. Nah, itu bukan hams itu bleber itu namanya. Bleber itu masuk ke dada, bleber. Bleber bahasa Indonesia. Yang saya masuk ke dada. Atau misalnya masuk ke hidung. Itu keliru, Bapak. Bagaimana betul? Yang betul kita masukkan di pangkal tenggorokan. Caranya gimana ya? Caranya kita sempurnakan. Kita udah tahu teorinya kemarin, di mana tempatnya, sifatnya kita hams, ya, kita jangan dilebih-lebihkan. Seperti itu. Ya, jadi kita berusaha nanti kita praktek coba kita lihat. Nah, tapi di Al-Fatihah ayat 6 itu di Al-Fatihah ayat 6, ihdina. Nah, itu kadang-kadang bacanya ihdina, masuk hidung. Atau dia masuk ke dada. Ihdina, akan terasa kok, akan terasa. Kalaupun hatta mungkin antum orang yang belum belajar tajwid pun akan merasa nggak enak kalau ngucapin kayak begitu. Ihdina, berat kan? Ihdina, sedangkan kaidah dasar yang ke dalam baca Quran itu sebenarnya ringan. Ya, kaidah dasarnya sebenarnya nggak ada yang gitu ya. Jadi al-shin, syashi, ish, ush ya. Ada udaranya juga ish, ush, lalu kho, lalu son, lalu sin, kaf, Nah ini juga huruf kaf sama huruf ta ini hamisnya mesti diluruskan. Kaf sama ta itu hamisnya nggak boleh memunculkan huruf lain atau vokal lain seperti e atau s. Kalau ka itu e, kalau ta itu s. Misalnya di surat Al-Furqan ada rokkabak, ya kan? Rokkabak, jangan sampai dia rokkabak, kayak ada e-nya, jangan. Cukup biasa saja. Kalau kita sudah mengucapkan huruf a, kita sudah mengucapkan huruf k, itu pun sudah hams, sudah hams. K, kita mengucapkan huruf k saja, itu sudah hams. Jadi hamsnya tidak perlu kita bertambah lebih sampai untuk bunyi lain. Ya, jadi rokkabak itu cukup. Begitu ada huruf ta yang paling sering menjadi kesalahan ketika menjadi jadi s. Ya. Itu juga gitu. Kadang-kadang dulu saya di TPA gitu, guru ngaji yang ngajar ya. Jadi semoga Allah membalas ya kebaikan guru ngaji kita di TPA itu yang ngajar kita baca abadah. Tapi kita perlu luruskan sekarang. Hams itu nggak boleh. Dulu bahkan saya bilang mesti pakai s. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Atau misalnya al-ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Mungkin mesti ditampilin. Kita itu hams. Nah, itu keliru. Jadi kalau yang guru tahfidz nih sini atau yang di guru Quran ya, kalau punya santri diluruskan itu hams nggak seperti itu pada kita. Cukup biasa saja it, ut, itu cukup. Yang penting nggak sampai nggak sampai gitu. Nggak sampai itu jadi syiddah. Jadi jahar. Jadi jangan tapi misalnya tadi idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Cukup ya, cukup sudah dapat hams. Yang penting nggak sampai rufi'at. Nah, itu kan jelas itu teks banget. Teksnya nggak ada hams. Itu mah teks kita. Teks bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi itu ya, itu namanya hams. Nah, lawan-lawannya saya huruf ini misalnya apa? Ain, huruf wo, huruf o, huruf pot,
ya, dan seterusnya yang lain semua itu adalah jahar. Jahar artinya misalnya kita harus huruf alpo itu nggak ada udara yang mengalir, itu dia bukan ada udara yang mengalir seperti hams atau ketika mengucapkan huruf pot itu tidak ada udara yang mengalir. Dikatakan juga jahar itu adalah huruf yang ketika kita mengucapkan huruf tersebut suara kita bergetar. Ya tadab, bahasa Arabnya ya tadab. Ya, misalnya coba bayangkan saja, misalnya udah bot ya, misalnya huruf bot tapi dikasih harapan di depannya bayangkan saja, kira-kira ada kayak getaran nggak dalam tenggorokan kita, tapi kita suara di bagian tenggorokan kita ya, misalnya nah itu, ada getaran kita suara itu, makanya namanya jahar. Sedangkan hams itu nggak ada nggak ada getaran kita suara tersebut. Misalnya ada nggak bagian tenggorokan kalau ada berarti yang salah rongga antum, mungkin rongga pengucapan antum. Jadi ya secara umum nggak ada. Jadi mahmus itu kita suaranya nggak bergetar, kalau jahar itu sebaliknya. Nanti kalau praktek makanya hams saja ya. Karena jahar kan jadi kita praktek yang dibahas di mana ya, misalnya di mahmus, ini kan bahasa mahmus, berarti kita bahas hams karena sebenarnya jahar itu banyak. Kenapa dia bahasanya mahmus? Karena dia spesial yang memang dia sudah dihafal dan memang paling sering kesalahan, sifat-sifat khusus. Baik, lanjut. Syadiduha lafuhu hadid mautin bakat. Jadi tadi sifat pertama jahar, lawannya adalah hams. Ini sifatun laha bidun, sifat yang punya lawan. Jahar lawannya hams. Yang kedua syadidu lafuhu hadid mautin bakat. Lalu sifat kedua adalah sifat syadid atau sifat syiddah. Sifat syiddah. Syiddah ini lawan dari rokhawah. Ya, lawan dari rokhawah. Kalau tadi jahar sama hams itu objeknya adalah nafas. Tapi kalau syiddah dan jahar, syiddah dan rokhawah itu adalah objeknya adalah suara, saut. Jadi dikali-ganti. Kalau misalnya rokhawah itu apa? Suaranya mengalir. Bahasa Arabnya apa? Jaroyanus saut. Tapi kalau misalnya syiddah, inhibasus saut. Dikali-ganti aja seperti itu. Apa lafaz-lafaznya? Ajid qofin bakat. Hamzah, jim, dal, qof, ba, kata. Ajid qofin bakat. Misalnya kita huruf hamzah, nah, itu kan dia tertahan ya suaranya, tahan suaranya. Nah, itu hamzah. Berbeda kalau kita untuk huruf mad, misalnya i, u, atau ba, bi, u. Nah, makanya kalau misalnya kita vokal-vokal yang enggak di akhir yang hamzah, kita mesti lenturkan bunyinya. Jangan misalnya ba, bi, bu, ta, ti, tu, nanti disyiddah nanti. Ya. Dan kalau hamzah memang syiddah, misalnya ba, bi, bu, jangan memang niatnya kita bawa belakangnya ada hamzah, oke lah. Tapi kalau misalnya nggak ada hamzah, cuma huruf mad, misalnya ba, bi, bu, abeja, ji, ju, ya berarti jangan ditahan, ada syiddah. Lalu jim, ya jim, misalnya anje, ije, onje, lalu dal, ande, ide, ode, lalu elko, yoko, oko, elko, yoko, oko, abe, ibe, ube, ak, ik, uk, at, it, ut. Nah, seperti itu. Nah, syiddah. Memang rata-ratanya huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah di syiddah. Huruf qalqalah di syiddah. Qalqalah itu syiddah. Kenapa syiddah? Kenapa huruf qalqalah? Kenapa huruf qalqalah memiliki sifat syiddah? Ya. Karena asalnya begini. Ya, sejarahnya begini. Misalnya huruf dal ya. Dal itu asalnya dia kan syiddah. Ad, ya kan, bertahan kan, ad. Bagi orang Arab mengucapkan huruf kayak begitu sulit. Ad, atau misalnya ba, ab, atau misalnya huruf ko, ab. Nah, untuk melenturkan pengucapan mereka dibentuk apa? Dijauhkanlah dua organ pengucapan. Maksudnya pengucapan di antara dua huruf tersebut. Maka ketika huruf dal misalnya dijauhkan dua organ yang bertemu jadi ad. Setelah kita dipantulkan.
sehingga lebih enak didengar. Tapi kan kesannya dia nggak syiddah. Memang itu ada ada pengecualian di situ. Ada pengecualian. Tapi itu syiddah, ya, itu syiddah. Tapi karena pengaruh beratnya pengucapan, dilenturkan dengan adanya qalqalah nanti kita ulang. Jadi huruf syiddah itu rata-rata adalah qalqalah ya, ataupun maksudnya qalqalah. Hamzah kan nggak qalqalah. Hanya hamzah yang nggak qalqalah. Ya, itu huruf syiddah. Jadi syiddah. Lawannya syiddah tidak rokhawah. Tapi sisanya rokhawah ya. Di syiddah ada berapa huruf? Itu 23, 45, 8. Berarti 21 huruf itu adalah huruf rokhawah. Jadi pertama jahar lawannya hamz. Yang kedua adalah rokhawah lawannya syiddah. Yang ketiga, wabaina rikhwin wasyadidi lil umar. Wabaina rikhwin wasyadidi lil umar. Dan sifat pertengahan. Ini pertengahan nih, ya. Moderat ya. Dia nggak ke kanan, nggak ke kiri. Dia nggak terlalu rokhwah, nggak terlalu ngalir udaranya, nggak terlalu syadid, juga nggak terlalu tertahan udaranya. Itu apa? Masuk udara suara ya. Jadi sifat huruf yang dia ketika mengucapkan huruf tersebut suara tidak terlalu tertahan, tidak juga terlalu terhalirkan. Itu apa? Lin Umar. Lin Umar singkatan juga huruf lam, nun, ain, mim, ro. Ain. Ya, tadi saya sedikit koreksi. Ain itu bainiyah. Yang sifat bainiyah. Bainiyah atau tawassut. Itu nama sifat tawassut bainiyah. Dan saya keliru. Tadi saya sampaikan di awal ain itu huruf huruf jahar bukan ya. Ain itu huruf bainiyah. Nah, jadi kita huruf lam, al, il, ul. Nah, lihat ketika lam itu dia tidak tertahan. An. Nah, makanya misalnya contoh praktek di Al-Fatihah. Misalnya Alhamdulillah itu clear. Dibuat lam itu juga jangan terlalu tahan. Al jangan juga terlalu mengalir. Tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Jadi dia pertengahan tidak terlalu tertahan. Itu lam. Pun juga sama an, in, un, ain. Nah ini ain juga nih. Ain itu kemudian seperti bainiyah. Ya, bainiyah. Jadi bagi antum yang ain yang kadang-kadang rata-rata masih awal ain itu masih kurang pakai karena ainnya dijadikan syiddah seperti berat. Atau dia malah jadi rokhwah. Ya, rokhwah tadi ada yang peserta yang japri saya itu jadi rokhwah. Jadi kayak kayak orang Jawa juga Jadi kalau jadi ngalamin itu rokhwahnya berlebihan. Ya, jadi jangan dibikin rokhwah, jangan juga syiddah, tapi dia bainiyah langsung. Dia tidak terlalu bertahan, tidak terlalu mengalir. Itu namanya sifat bainiyah atau ain. Contohnya misalnya di Al-Fatihah lagi, na'budu, iyyaka na'budu. Ya, jangan terlalu tertahan. Iyyaka na'budu. Nah, kalau yang dibikin tertahan itu biasanya kita orang fasih. Ya, kita orang fasih kadang-kadang kalau wah, ainnya mantep banget nih, dibikin syiddah. Iyyaka na'budu. Berarti lebihan. Bagus ya, ini dapat, cuman sifatnya nggak pas. Atau yang malah meremehkan menjadi ain, jadi hamzah. Ya, na'budu itu dari hamzah. Dan kita mesti baini na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu. Baik. Mim juga sama an, im, orang juga sama al, in, begitu. Wasab'u ulwin khussa dhawqin fi hasab. Dan juga sab'u ulwin. Nah, tadi kan udah. Jadi jahar hamz. Oke. Dua jahar hamz, lalu kedua adalah rokhwah syiddah. Pertengahannya bainiyah. Jadi ada 3 sifat. Rokhwah, bainiyah, syiddah. Lalu yang ketiga ada namanya sab'u ulwin. Itu isti'la. Sifat isti'la.
Isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu adalah irtifa'u aqsal lisan ilal hanakil a'la. Irtifa'u aqsal lisan ilal hanakil a'la. Mengangkatnya pangkal lisan kita, pangkal lidah maksudnya, ke bagian langit atas. Jadi pangkal lidah kita nih, kita yang masukkan huruf-huruf tersebut terangkat ke bagian langit atas, sehingga bunyinya itu bukan bunyi A, bisa jadi O. Makanya vokal O itu vokal isti'la gitu. Vokal isti'la. Ya jangan bunyi kalau kita vokal A jangan O, tapi A, ya. Ya istifal. Nanti istifal lawannya isti'la. Oke. Isti'la ini lawan istifal. Kalau satu ulun kan istilah itu irtifa. Kalau istifal itu apa? Insifal, turun. Lawannya jadi kenal. Pengertian sama, tinggal diganti aja. Isti'la itu tadi irtifa'u aqsal lisan ilal hanakil a'la, mengangkatnya pangkal lisan kita ke bagian langit atas perut kita yang bagian belakang ya. Kalau yang tadi istifal itu infal itu turun, pangkal lidahnya turun. Jangan gitu enak. Yang O itu namanya isti'la. Apa aja huruf isti'la? Khusodong tim itu kho, sod, bo, wo. Coba lihat kita bareng-bareng ngucapin bareng-bareng ya, tapi diingat aja. Kho, so, mo, wo, wo. Ayo. Yang ini yang saya bilang, istilah ketika vokal H. Saya kan kho itu kan Jadi kan vokal H, tapi kenapa jadi kho? Nah, dia punya sifat istilah. Mau majuannya. Dia terangkat tulisannya pada langit tersebut, sehingga bunyinya bunyi seperti itu. Ho, so, ho, wo. Sehingga bunyinya bunyi tebal ya, bunyi tebal. Istilah bunyi tebal kalau saya bilang bahasa tebal. Nah, ya, ada beberapa huruf tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 22 huruf adalah istifal. Sisanya ya itu sama awin, kami juga sadek ya 7 huruf adalah istifal. Nah, jadi kalau ngucapin huruf-huruf ini, ya seperti itu ya. Jadi ho, so, ho, go. Ya, utamanya saya kemarin masih ada praktek ketika huruf kayak huruf bot. Ya, huruf bot masih go. Masih nanggung. Bo. Ya, istilah mesti yang nanggung. Gitu ya. Hasal itu batas, misalnya batasnya 27. Ya, maksudnya ya batasan huruf istilah cuma 7 hasal. Ini jam berapa nih? Bisa saya sebut lagi ya. Bismillah. Wasadu dumpa mutlaq. Nah, tadi kan isti'la dan istifal. Sekarang ada huruf lagi itbaq, sifat mutbaqah. Namanya sifat itbaq. Itbaq itu apa namanya? Sifat itbaq. Itbaq lawannya infitah. Paham ya? Minum dulu. Puasa mutlak. Mutbaqah. Itbaq. Nah, huruf itbaq ini apa? Huruf shad, bot, wo. Hampir sama dengan huruf isti'la, cuman dia dikurangi huruf kho dan huruf kho. Ya, huruf itbaq itu dikurangi kho dan huruf kho. Jadi kaidahnya apa? Kullu mutbaqin musta'lin, walaysa kullu musta'lin mutbaqun. Setiap huruf itbaq itu isti'la, tapi tidak setiap huruf isti'la itu huruf itbaq. Kok bisa? Nah, pengertiannya kita agak sedikit rinci. Kalau tadi kan isti'la itu berkaitan dengan naiknya pangkal lisan ke mulut. Lalu kalau itbaq dan infitah itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan itbaq dulu ya. Itbaq itu iltisaqul lisan ilal bil hanakil a'la. Iltisaq, lengketnya atau rekatnya lidah dan langit-langit mulut. Jadi bahasanya kita lidah secara umum, bukan hanya pangkalnya saja. Ya, bukan hanya pangkalnya saja. Lidahnya bisa bagian depan, bisa bagian tengah. Namanya mutbaq. Dia rekatnya lidah dengan langit-langit mulut, bagian tengah naik ke depan. Bahkan lebih umum ya, bukan hanya depan, tapi juga belakang. Cakup belakang, depan, tengah. Kalau infitah kebalikannya tadi. Kalau tadi kan iltisaq, bahasa tapi iltisaq, nempel, rekat. Kalau infitah itu apa? Iftiraq lisan anil hanakil a'la. Artinya renggang.
renggang. Jadi lidahnya renggang, lidahnya enggak nempel dengan mulut. Itu namanya infitah. Kita praktekkan misalnya so, bo, bo. Nah, itu huruf-huruf yang kita bayangkan saja dalam mulut kita, lidahnya tidak terbuka ya, lidahnya cuma nempel kepada angin mulut kita. So, bo. Beda dengan kok sama kof dia tidak masuk karena kok sama kof dia bagian di pangkal nggak masuk. Sementara so, bo ini mengalahkan huruf-huruf istilah. Baik. Jadi bahwa kita kalau bisa saya pun wafarro min lubbin huruful mutlaq. Nah, ini mudah. Wafarro min lubbin huruful mutlaq. Wafarro min lubbin huruf fa, ro, mim, nun, la, ba. Itu huruf mutlaq. Mutlaq itu huruf idlaq. Huruf idlaq apa itu idlaq? Idlaq itu mudahnya pengucapan huruf. Idlaq mudahnya pengucapan huruf. Lawannya idlaq apa? Musmatah tadi yang mudah. Itu ismat. Ismat bukan ismet ya. Lima orang. Ismat itu namanya ismat lawannya idlaq. Idlaq itu mudahnya pengucapan huruf. Ismat itu adalah susahnya pengucapan huruf. Maksudnya gimana? Ini juga lagi perspektif orang Arab. Di dalam kata dalam bahasa Arab ini ada sedikit mendekat ke sorof, ya, ilmu bahasa Arab, morfologi Arab. Dalam bahasa Arab, susunan kata bahasa Arab ada 4 susunan rubahi, isim rubahi ya. Itu kalau tidak terpenuhi dalam 4 huruf ini, maka itu bukan bahasa Arab. Namanya apa? Asjad, ain, sin, jim, dal, asjad. Asjad itu arti emas. Asjad itu arti emas dari bahasa Turki. Diserap dari bahasa Arab. Sama dengan bahasa Arab. Nah, di dalam itu kan nggak ada huruf fa, ro, mim, nun, la, ba. Tidak ada huruf itu. Maka dia bukan huruf. Nah, sebenarnya pembahasan ini bukan pembahasan makhraj ya. Dan bukan pembahasan sifat. Ini hanya pembahasan Faromin Imam Ibnu Jazari masuk ini sebagai tambahan wawasan saja. Apa namanya? Idlaq ini menurut beliau masuk ke sifat. Ya. Padahal ulama lain mengatakan tidak. Bukan sifat huruf. Jadi ini pendapat Ibnu Jazari, idlaq itu sifat huruf. Padahal sebenarnya ini masuk ke pembahasan sorof, bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Jadi nggak pengaruh ya, ini nggak pengaruh. Jadi ini nggak dipraktekkan. Kalau metodenya hanya sekitar sama. Oke, itu selesai pembahasan yang sifatun lahadidun, sifat yang punya lawan. Kita ulang sebentar ya. Pertama jahar lawannya hams. Yang kedua rofa lawannya syiddah, pertengahannya baik minyak. Yang ketiga istilah lawannya istifham. Selanjutnya apa? Infitah lawannya itbaq. Yang terakhir tadi idlaq lawannya isma. Seperti itu. Ada 5. Jadi ada 5 sifat yang mempunyai lawan. Sisanya dari sofi ruha sampai terakhir bab sifat itu adalah sifatun la ditullah. Sifatun la ditullah. Sifat yang nggak punya lawan. Sifat yang punya lawan. Apa pertama sofi ruha sofi zain sofi. Tapi itu sofir itu adalah sodir zayusin, huruf sod zaisin. Untuk mempercepat gini, nanti saya tampilkan PPT-nya. PPT-nya ada pengertiannya. Saya langsung ke apa ya? Sofir huruf sod zaisin. Jadi sin. Jadi sofir itu kayak suara burung. Kayak apa ya istilahnya? Desis, bukan ya desis ya. Misalnya kita nah itu. Kalau desis itu namanya sofir. Nanti pengertiannya saya tampilkan. Kalau qalatun qutbu jadi walidu. Kalau qalat qutbu jadin itu sifat orang Arab. Kalau sifat Indonesia baju di toko. Baju di toko. Kalau orang Arab qutbu jadin, kalau qalat ma'ruf di kita. Walin wawun waya unsur kina wa fatahah. Sebenarnya sebab sebutnya apa? Lin itu apa? Lin itu ketika waw dan ya sebelumnya adalah berharokat fathah. Contohnya waw misalnya. Qauf. Seharusnya waw itu sebelumnya dhammah, jadi huruf mat. Tapi dia belakangnya fathah, amelin itu mudah pengucapannya, sebulah mudah. Khauf atau ya sebab sebelumnya fathah. Contohnya apa? Al-bait. Contoh lin itu banyak di surah Al-Quraish, juz'an ya. Ila fi Quraish, ya sebelumnya fathah. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf, ya sebelumnya fathah. فليعبدوا رب هذا البيت dengan fathah.
Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Khauf itu temelik sifat ini. Dan bisa sifat bisa jadi mat, jadi masih mat lagi. Mat itu. Sukina wal fatahah dia apa sukun dan dua fathah. Qablahuma sebelumnya ya. Wal inhirafu sahihah fil lam wa ra bi taqdirin ju'in. Nah, ini sifat inhiraf. Inhiraf itu apa? Bergeser. Ya, bergeser pada huruf lam dan pada huruf ro. Lam dan ro. Jadi lam dan ro itu dia kadang-kadang makhrajnya bisa bergeser ke makhraj nun. Kalau kita bahas di makhraj itu lam dan ro berdekatan ya. Bahkan Imam Qutrub berpendapat di satu tempat. Nah, tapi kadang-kadang ro misalnya ketika ro tebal, ro ya. Maaf, ketika ro tipis, jadi dia makhraj itu bergeser ke tempat lam. Lam tebal itu gimana? Lo. Di dalam riwayat Hafs nggak ada lam tebal. Lam tebal itu hanya di dalam riwayat Warsh. Katanya apa? As-sholah jadi as-sholoh. Wa aqimus sholoh. Jadi baca bukan sholah, tapi solo. Bukan solo ya, bukan solo. Kalau solo lo-nya masih lamnya masih tipis, tapi ini lo. As-sholoh. Itu lam tebal. Nah itu ketika lam tebal dia bergeser ke makhraj. Dengan inhiraf pada pergeseran makhrajnya. Ada yang mengatakan makhrajnya, ada yang mengatakan suaranya. Tapi takririn ju'in. Takrir itu untuk sifat roh, ada getaran. Misalnya ar-rahman, ar-lo. Tapi bukan takrir bahasa kita. Bukan misalnya ular meningkar, itu bukan takrir yang dibahas di bahasa Arab ya, bukan takrir yang Quran, bukan ular meningkar. Kalau kita latihan cadel dulu pas kecil, kan begitu maksudnya. Takrirnya takrir biasa, arwah, misalnya ar-rahman, ar-rahman sudah takrir. Balik tafashish ini bukan dari statil. Dan juga sifat tafashi itu apa? Ketika kita mengucapkan huruf itu ada semburan di dalam udara, ada apa istilahnya, ada pancaran udara di dalam mulut kita. Itu apa? Huruf shin, sha, ada udara, shi. Terakhir pod dan istiqol, huruf pod. Apa istiqol? Setelah itu makhrajnya itu memanjang. Ya, misalnya nih lidah kita ya, maaf ya, tapi lidah kita dia itu memanjang. Istiqol itu memanjang dari bagian ujung sini sampai ke makhraj lam. Lalu dia kuat tekanannya. Bo. Nah, ini sifat paling kuat. Dan tidak ada sifat huruf yang punya kuat selain sifat istiqalah huruf kuat. Baik. Alhamdulillah selesai. Saya tampilkan PPT-nya, baru kita nanti jawab dan praktek. Sudah. Silakan kalau mau bertanya, tulis dulu di itu. Selesai matanya sudah saya terjemahkan. Saya tampilkan dulu PPT untuk menggunakan dulu. Sudah kelihatan belum? Kelihatan. Oke, alhamdulillah. Baik, ini sifat huruf. Ini yang bahasa Arab, ada juga bahasa Indonesia. Sifat huruf yang tadi kita bahas ya. Ada jahar, hams. Jahar inhibas nafas. Al-hams ini jaroyan nafas. Berfahat, musyak, sunusangkat. Ada rokwa, bainnya, syiddah. Terus juga tadi ada al-istifal, istilah, infitah, itbaq, ismat, itlaq. Nah ini dari jahar sampai ismat itu sifat yang nggak punya lawan, sifat yang punya lawan 5. Nah 7 sifat selanjutnya dari sofir sampai istiqomah dari kita bahas itu sifat yang nggak punya lawan 7. Jadi totalnya sifat huruf versi Imam Ibnul Jazari, itu 17 sifat. 17 sifat. Sebenarnya ada mazhab lain, jadi kita takutnya pada pusing kan. Nah, jadi ada 4 mazhab dalam masalah sifat huruf. Nanti kita bahas besok. Enggak terlalu puyeng. Jadi ada ikhtilaf lagi. Ulama ada yang mengatakan bukan 17. Nah ini yang Indonesia-nya nih. Bikin kurang kelihatan kali ya. Tinggal saya scan dari buku. Nanti mungkin saya perjelas lagi. Saya revisi. PDF-nya nih saya share kalau udah revisi semua. Ya.
biar bagus dan bisa disimpan buat antum dan antum sekalian kalau antum pengen ngajar lagi pengen ini. Nah ini Indonesianya nih, jahar udara tertahan, hams udara mengalir, bahwa suara mengalir, dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan mungkin? Ya silakan yang mau keluar ya, silakan keluar. Saya stop dulu ya. Oh iya, ya Bapak Dona betul, maaf ya. Saya kebayangnya malah kirawat lain, betul? Ya ada, berarti betul. Di dalam ayat hafs memang ada lam tebal. Ya. Betul, lam tebal ketika misalnya dia lafzul jalalah, ya sebenarnya fathah misalnya Allah, Allah, ya, Allah. Ya itu kalau riwayat hafs, kalau riwayat Warsh itu bukan lam tebal lagi, bukan tafkhim, dia itu namanya takliyum, ya, solo, lo. Jadi dia lebih tebal lagi lamnya. Ya, betul. Maaf. Makasih. Ini ya, pertanyaannya sekaligus koreksi ya. Betul, di dalam hafs itu lam tebal itu pada lafzul jalal. Jadi Allah. Misalnya hablullah ketika suruh rumah itu memang baik. Dari Dr. Hadli, keadaan bibir ketika fathah berbeda antara istighfar dan istighfar. Enggak sih, enggak berbeda. Coba perhatikan saya. Misalnya istilah tadi tanya istilah dan istighfar. Coba istilah. Istilah apa misalnya tadi? Kalau istilah contohnya kho deh, kho aja ya. Kho. Ya, coba lihat saya semua. Kho. Oke. Sekarang lihat contoh yang istighfar. Istighfar contohnya apa? Huruf dan khusyuk bin bo misalnya. Maaf. Tak deh, tak. Kho, ta. Sebenarnya itu apa emang katanya ketika ta kan emang lebih apa vokalnya karena dia a jadi ke samping sini gitu ya. Sebenarnya nggak berbeda. Kenapa emang kok seakan-akan nggak gerak karena emang pengaruh sifat balik. Ya, sebenarnya dia yang saya sampaikan kemarin kalau nggak salah. Jadi dulu Ibnu Jazari berpendapat kalau huruf-huruf istilah dan huruf-huruf itbaq ketemu alif itu dia bacanya mesti tipis. Misalnya apa contohnya? Ada lafaz misalnya khosirin. Bacanya bukan kho tapi khosirin. Itu betul. Ya, dulu zaman-zaman Ibnu Jazari yang umur 20 tahun kayak kita seperti ini. Itu beliau berpendapat bahkan beliau buku bikin kitabnya. Ada kitab At-Tamhid kalau nggak salah. At-Tamhid yang tajwid kalau nggak salah ya, saya cek lagi. Dia membantah pernyataan bahwasannya huruf-huruf istilah dan istiqbal itu kalau ketemu alif itu mesti dibaca tebal. Beliau enggak. Jadi kalau baca ketemu istilah itu kalau ketemu alif atau ketemu yang tipis mesti itu tipis. Khasirin. Dan misalnya kalau bolin aneh kan? Emang itu ada pendapat itu, tapi itu pendapat lemah. Ibnu Jazari rujuk sekitar umur 40 tahun. Udah matang dulunya. Rujuk, enggak, itu salah. Pendapat yang keliru ya. Jadi enggak. Coba zaman sekarang ada orang baca gitu, walau bolin, kiranya sesat itu kan? Sesat di jalan sesat dibaca apa? Baca enggak benar. Emang benar itu sebenarnya. Tapi emang ada pendapat itu di dalam tajwid ada pendapat syadz ya. Bersyadz dalam ilmu hadis itu syadz. Jadi sebenarnya nggak berbeda ya, nggak berbeda. Maksudnya vokal A tetap A, cuma memang karena pengaruh tebalnya sehingga dia tidak sempurna aja. Jadi sami-sami Bapak Gonta Pak Rizky. Ya sifat gunnah. Ya, nah ini memancing ini. Kenapa? Karena saya sebenarnya perlu disampaikan nggak masalah mazhab ini. Nanti besok lah saya sampaikan. Sifat gunnah itu ada masuk sifat. Tadi kita pendapat mazhab lain. Jadi mazhabnya Ibnu Jazari kan 17. Nanti ada saya sampaikan besok lah. Jadi nggak tahu pulang. Jadi ada 5 mazhab. 5 mazhab. Ya nantilah. Ini nggak terlalu
masalah mazhab itu kan nggak terlalu penting, kan? Maksudnya beda kalau fikih. Kalau tajwid itu kan wawasan aja, tambahan. Penting antum tajwid itu apa? Tajwid itu antum prakteknya benar. Antum nggak wajib tahu mazhab aja. Tapi besok saya sampaikan. Itu sekarang cukup aja karena udah jam 2 ya, praktek juga dulu. Jadi nanti aja besok saya sampaikan mazhab sifat huruf. Ada sekitar 5 pendapat. Berbeda-beda. Jazari apa, ini apa, dan masuk gunah masuk sifat menurut pendapat mazhab lain. Nanti besoknya isbiru dari Bang Aldi. Istilah pada huruf mod. Oh, batasan menerapkan istilah. Misalnya gini. Wairil maghdubi alaihim. Ada dua mod ya, berarti Al-Fatihah itu ya. Wairil maghdubi alaihim. Wairil maghdubi alaihim walad المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا batasannya apa? Batasannya ya apa? Sepanjang lidah kita itu, sepanjang tepi lidah kita. Jadi artinya yang penting udah keluar tebal, ya. Tebal, tekanan kuat itu isi kolak. Kalau belum kuat, belum masih to, walau to, itu pagi di dalam, belum. Misalnya gini, ikhwah dan akhwat sekalian, yang rencanakan, kan kita bab sifat nih. Besok kita merojak makhluk sifat aja dulu. Kenapa? Di Jazari ini yang paling kompleks bahasan makhluk sifat. Selebihnya mudah itu. Besoknya mudah. Ya, apalagi besok-besok kita bahas. Besok-besok tuh tinggal perincian kayak tafhim, takik, terus masalah praktek-praktek dan lagi masalah tambahan maktu mausul itu pun nggak butuh praktek. Walaupun praktek hanya 1-2 itu udah mudah dipahami. Kalau wakaf tidak walaupun mudah, cuman nanti saya juga pengen ada panjang bahas itu karena itu penting juga silahkan. Jadi sebenarnya paling kompleks di Jazari itu cuma makhluk sifat. Jadi besok mungkin kita mau rojaah, setelah itu saya membuat kesempatan bagi ikhwan akhwat sekalian, kita praktek Al-Fatihah. Besok ya, kalau besok ya kita praktek Al-Fatihah, karena kita udah bahas huruf nih, udah bahas semua huruf. Lalu setelah itu saya akan buat khusus untuk mengikut Jazari dengan saya tahun ini 10 orang maksimal, 5 ikhwan 5 akhwat dari umum ya. Kalau tulab dan tolibat pesan bisa kapan saja. Jadi umum aja. Dari umum ikhwan dan akhwat ya, boleh mengambil sanad Al-Fatihah saya lewat hafs dan nasib insyaallah. Nanti saya akan mengumumkan saja ya. Jadi nanti saya 10 orang saya akan lihat nanti daftar sabar usbiru sabar tunggu pengumuman ya. Pengumuman juga itu cepat-cepatan tunggu aja standby HP standby itu ya. Sabar ya, nanti saya akan kasih sekarang saya kasih tahu kalau misalnya saya minimal gini, kalau antum sejazari nggak dapat sanad kenapa nggak bisa ngapal jadi susah, nggak masalah, bisa dapat sanad Al-Fatihah lebih keren kan. Tapi ya bisa dapat dua-duanya, jazari dapat Al-Fatihah dapat mantap. Karena kita kan tema jazari ya. Jadi kalau nanti saya bikin kesempatan yang umum ya nanti tunggu ya, insyaallah lah disiapkan saja daftaran, nanti tunggu saya yang membuka. Misalnya saya umumkan di grup nih, bukan kuat ya, kuat 5 untuk praktek lebih dalam. Ya, saya bengkel bagaimana syaratnya apa? Syaratnya untuk disabar. Karena satu orang bisa 10 menit, 20 menit, 30 menit bahkan saya koreksi, saya bengkel ya, saya rantai lah bacaan. Kalau belum bagus, kalau udah bagus sih nggak apa. Jadi sabar aja. Karena kalau sama saya ya gitu ya, dia bukan hanya sama saya sih, sama guru-guru Al-Quran yang mungkin bacaannya. Kalau udah tahu ininya ya terus sabar. Insyaallah ya, bisa akan buat sesi khusus untuk Al-Fatihah. Besok kita umum dulu, jadi kita Al-Fatihah. Sekarang kita cukupkan praktek 15 menit untuk sifat tadi ya, untuk sifat. Baik, ada pertanyaan dulu yang lain? Mau Ustaz, mazhab lain ya nanti ya. Mazhab lain tentang masalah kalau makhluk kemarin udah ya, makhluk sudah. Kalau sifat soal besok. Sembari kita murojaah, selalu saya akan sampaikan mazhab sifat huruf. Jadi
Fauzi. Ada setelah syadot berarti ada keadaan setelah syadot tasdid lebih lama dari positif. Enggak. Misalnya apa contohnya? Oh, waladhdallin ya. Waladhdallin sama saja. Waladhdallin sama wala. Kalau nggak ada tasdid ya jelas nggak ada tekanan. Huruf-huruf lain tasdid itu cukup 2 tekanan. Baik itu pada yang gunnah maupun pada yang bukan gunnah. Jadi kalau gunnahnya kan kalau misalnya gunnah kan ada dengungnya. Kalau yang nggak gunnah tidak ada. Sama ya 2. Nanti kita akan bahas tajwid masalah idgham. Soal idgham di gunnah dan di gunnah. Itu juga nanti kalau tajwid saya bahas cepat ya. Cepat karena pembahasan tajwid itu sudah terlalu umum, sudah sering dibahas jadi tidak terlalu perlu dalam. Metode apa maksudnya? Mubrahah maksudnya metode apa? Ya, sabar ya. Daftar nanti tunggu saya. Tunggu saya ini cepat-cepatan. Jadi cuma 5 kursi nih, 5 kursi. Sanad apa? Sanad Jazari. Dan Jazari mesti hafal. Ya Pak. Kalau yang Al-Fatihah, kalau Al-Fatihah baca ke saya, baca, tapi ya saya koreksi terus kalau banyak salah. Koreksi benar baru kalau berapa pesanat dikasih sana. Soalnya tapi yang daftar berapa pesanat dengan catatan mesti sabar, ya. Sabar, jangan cuma pengen sanat doang tapi malah nggak sabar ya. Dan juga ya baca, harus baca aja. Dan hafal pasti hafal kan. Kalau nggak hafal Fatihah itu berdua. Fatihah masih. Terakhir ya, Asmaul Nabilah saya kita praktek gitu. Membaca tasydid untuk huruf qalqalah. Oh iya, tadi saya sampaikan. Qalqalah itu ada 3 tingkatan ya. Yang kita juga tahu sih, ada qalqalah sugro, kubro, atau akbar. Qalqalah sugro, kubro, akbar. Kalau sugro itu gimana? Sugro itu di tengah. Ya, kayak misalnya apa? Misalnya surat Al-Quraish tadi 4. Alladzi at'amahum. Memang di qalqalah ini banyak tanbihan atau peringatan dari masyayikh ahli qiraah dunia, kayak Syekh Aiman Syekh Aiman itu paling tegas banget kalau ngasih sesuatu. Qalqalah itu kadang-kadang jadi fathah atau jadi dhammah, jadi kasrah. Misalnya gini. Alladzi at'amahum seakan-akan apa? Menghidupkan sukun. Padahal kan at'amahum itu artinya apa? Memberikan makan. Allah memberikan makan pada orang-orang Quraisy. At'amahum. Tapi dia bacanya at'amahum seakan-akan punya bunyi fathah. Nah ini lahan jadi. Makanya ini perlu dengan talaki nanti qalqalah ini jangan sampai dia qalqalahnya malah tidak mantul, malah menjadi harokat baru. Ini tingkatkan. Kalau misalnya dia jadi kasroh, saya mengaji Aiman di salah satu tahun itu saya pernah dengar. Laqad khalaqnal insana, misalnya yakin ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad jadi begini. Laqad khalaqna. Jadi dia jadi seakan laqadi. Ya anjali. Laqad khalaqna. Sebenarnya laqad khalaqna. Nah, jadi dia mesti tegas sukun. Intinya apa? Sukun ditegaskan saja. Ya, itu sugro. Kalau kubro kan di akhir ya, kalimat. Kalau akbar itu kalau tasydid. Misalnya apa? Al-haqqu. Ada sedikit tekanan tapi jangan terlalu lama juga. Al-haqqu, tekanan tasydid. Al-haqqu. Misalnya al-hajj. Itu akbar ya. Sebagian ulama membagi 3, sebagian ulama ini cukup 2. Ya, jadi masuk ke kubro. Tapi ya itu menggunakan pemahaman akbar loh. Jadi tasydid di waqaf itu jadinya baik itu ya, misal kalau nanti kita praktek deh. Iya, saya udah ngadakan kelas 2 daurah Al-Fatihah bersama sebelum ini. Nanti insya Allah, makanya nanti yang nggak sempat dapat kuota setelah Jazariyah, saya mungkin istirahat beberapa lama, saya buka lagi sesi 3. Tapi juga itu terbatas kuotanya.
jauh, ada kelas khusus. Tapi itu nanti mukorornya beda, mukoror itu apa? Pegangannya beda, bukan Jazari, tapi pakai buku lain. Ada buku karangan Syekh Akram Al-Hashimi yang punya judul kitabnya Kitab Manzumah At-Tanbihat bi Tilawati Suratul Fatihah. Jadi manzumah kayak gini bentuk Jazari manzumah, cuman isinya tentang apa? Tentang peringatan-peringatan gimana cara baca Al-Fatihah. Jadi juga dalam dakik, soal dakik. Cukup ya, banyak cukup. Kita praktek deh, ya, kita teori terus praktek dulu. Wah, 10 menit ini. Cukup 4 orang ya, 2 ikhwan, 2 akhwat, silakan. Silakan tepat dulu. Prakteknya praktek sifat. Praktek sifat saya tunjuk misalnya sifat hams. Hams misalnya kayak tadi misalnya hams misalnya ak, ik, uk gitu. Ya. Terserah saya mau apa. Sifatnya dulu. Oke, coba silakan. Coba siapa? Ya, silakan. Mbak Upit. Mbak atau siapa nih? Atau Ibu? Ya, silakan. Dari saudari Upit ya. Ya, saya Ustadz. Ya, silakan coba praktek sifat hams semuanya. Bahas tahu syakhsun sahabat fa ya ta shin ko sot sin ta. Dengan 3 vokal misalnya as, if, gitu. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa, af, if, uf. Ya. Ha. Ha. Ih. Oh iya. Sukun ya. Ya, bukan. Ih, Uh. Ya. Sin Ustadz. Sak dulu. Sak. Bahas tahu. Is, us. Hati-hati, sak yang kayak S. Yang apa itu kayak sin itu. Oh. Oh, enggak ya. As, is, us. Ya. Ha. Ih, Ya, pas itu suaranya. Hanya udah pas di pangkatan. Ya, selanjutnya shin. Shin. Ash, ish, ush. Ya. Selanjutnya kho. Ih, Ya. Sot. As, is, us. Els sot berarti bukan els us us. As, is, us. Ya. Sin. As, is, us. Ya. Kaf. Ak, ik, Nah, kan? Yang ak, jangan ak, yang ak, tapi langsung ya ak, ik, uk, jangan ak, jadi ak, gitu. Oh ya. Ak, coba saya. Ak, ik, uk. Nah, jangan itu juga disidah nanti. Jadi ak, ik. Jadi jangan ak, ik, uk, jangan juga ak, ik, uk. Nah, jangan gitu. Tapi pertengahannya ak, ik, uk, gitu. Tanpa ada tambahan suara. Coba. Ak, ik, uk. Nah, cukup begitu. Ya, jadi jangan ditahan ak, ik, uk, jangan juga ak, ik. Itu betulnya. Oke, saja. Tak ya. Ya. At, it, ut. Kurang, hamus masih kurang. Masih kurang. At, it, ut. Dia emang ada bunyi S tapi sedikit banget. Sedikit. At, it, ut. Ya, cukup. Ya, barakallah. Satu lagi ikhwan ya, mohon maaf. Saya hanya bisa 2 orang untuk hari ini, saya ada keperluan nih. Nah, jadi satu lagi kalau ikhwan siapa? Mau? Langsung bunyikan speaker aja. Halo, boleh lagi ya Ustaz? Ya, silakan. Sekarang coba praktek sifat coba sifat ini, sifat istighla sama itbaq. 2
dua sekaligus, isti'la sama itbaq. Kenapa katakan isti'la kan kusto bodo kosto bodo kosto itbaq sodo bodo. Coba isti'la dulu. ih, Uh, uh, jadi ada ngorok ya, ada ngorok dikit. Ya. as, is, us, Us. us, Ya. in, un, Itu huruf apa itu? dot, Ustaz. Coba jangan ulang saya. Kufur, Agak kurang ke ini. Biasanya agak kurang ini. Elm, yum, um, 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 ngok, ngoi, ul. Yang ul, dia jangan apa lah. Ul, kok. Nah, kalau dulu sekaligus bahasa Arab. Ada kalau tuh bisa kok ya. Jangan elpo. Sedikit aja pantulan. Jangan sampai pantulan menghasilkan bunyi kok. Kok itu jadi fathah kok jadi elpo. Bukan elpo. Jadi dijaga pantulannya. Jangan terlalu berlebihan sehingga menimbulkan harokat baru. Akan jali soalnya. Ilpo, upo. Ustaz. Upo, yang utuh, upo. Yang utuh, jangan yang imalah, upo. Ya. Itu tinggal ditebel lagi ya, kurang lebih nggak kalau. Gitu ya. Kalau piu, upo. Upo. Ya. Go. Ya, cukup. Ya, cukup. Nah, yang kalau itbaq udah terwakil di istilah. Cukup. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah hari ini sudah disampaikan. Besok insya Allah kita mudah sedikit mengusulkan terus kita bahas selanjutnya yang itu tuh udah nggak terlalu ya mungkin ada sedikit kompleks tapi nggak kompleks lah maksudnya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk pribadi dan kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, mohon maaf. Ingatin, kalau ada yang ingin praktek, silakan japri ya, biasa. Waktunya sama seharian, 24 jam lah. Pokoknya sampai sebelum dimulai besok. Jazakallah. Baik. Baik, jazakallah khairan. Ustaz Abid yang telah melanjutkan pembahasan materi pada siang hari ini. Alhamdulillah telah kita menyelesaikan materi sifatul huruf. Dan insya Allah akan dilanjutkan lagi pada esok hari. Dan juga jangan lupa untuk mengisi presensi, kembali diingatkan, dan untuk video rekaman direncanakan akan dibagikan hari Jumat tanggal 24 Juli insya Allah. Mohon maaf dari saya bila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.